materi hari ini akan disampaikan oleh Pak Doni. Silakan Pak Doni. Saya persilakan. Baik, sebelumnya suara saya jelas Pak Yuda? Jelas Pak, sangat jelas. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Pada pagi ini kita nanti akan ada satu tambahan, yaitu materi tentang mengekspor proyek kita ke dalam bentuk APK, yang mana nanti proyek itu bisa diinstal di smartphone kita gitu kan, atau di Android kita. Nah, kalau bagi teman-teman nanti yang device-nya menggunakan iOS gitu ya, iPhone dan sebagainya, itu ada beberapa tahapan yang agak sedikit lebih rumit gitu ya, dibandingkan dengan yang Android, yang APK atau Android itu. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat mixed reality begitu ya, mixed reality dari tahapannya, yang mana kita harus punya basic dalam pembuatan augmented reality terlebih dahulu. Gitu. Nah, dari situ kita bisa membuat teknologi mixed reality. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Silakan Pak. Oke, kita buka project yang kemarin.
Baik, sambil menunggu proyek saya terbuka, kemarin sudah kita bahas tentang ada yang namanya Android Studio tambahan gitu ya, aplikasi Android Studio yang nanti digunakan untuk download SDK-nya saja gitu. Nah, saya harapkan teman-teman juga sudah download untuk yang Android SDK-nya dan juga sudah terdownload semua seluruh tipe Android tipe API dari Android-nya gitu. Kalau kemarin saya merekomendasikannya adalah versi KitKat ke atas. Jadi sudah tidak Jelly Bean lagi, tapi sudah di KitKat ke atas gitu. Nah, dari situ nanti teman-teman ambil patch-nya gitu ya. Teman-teman ambil patch-nya, nanti dari patch-nya itu akan kita masukkan ke dalam Unity-nya. Nanti kita konfigurasi. Nah, setelah dari Android Studio kita download SDK-nya, yang tak kalah penting adalah JDK-nya gitu ya. JDK-nya adalah Java-nya itu yang dikembangkan oleh Oracle. Dan nanti teman-teman seperti kemarin kan sudah saya berikan linknya untuk download begitu ya. Nah, nanti bisa dicoba-coba, sebenarnya ada banyak versi gitu ya. Tapi kita akan menggunakan versi yang selalu yang terbaru. Kemudian nanti di dalam Unity-nya sebenarnya ada 3, ada NDK, ada SDK, kemudian ada JDK gitu. Nah, tiga-tiganya itu yang nanti harus yang diisi. Tapi ada satu komponen yang nanti yang NDK-nya kalau memang tidak ada nanti bisa dikosongin saja gitu ya. Tapi kalau nanti pengen diisi, nanti teman-teman harus download NDK-nya juga. Oke, baik, sudah. Selanjutnya adalah ketika kita keseluruhan sudah berhasil begitu, sudah berhasil membuat projectnya. Selanjutnya adalah teman-teman mengkonfigurasi, yang mana kita harus konfigurasi letak JDK dan letak dari SDK-nya. Caranya adalah teman-teman klik menu File, kemudian pilih menu Boot Setting. Pilih setting. Nah, kemudian, yang teman-teman harus tahu itu adalah di bagian scene inbuild itu. Ini misalkan teman-teman dalam satu project itu terdiri dari banyak scene gitu ya. Misalkan ada main, ada menu, ada tentang dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu jadinya nanti semua dimasukkan di sini gitu. Cara masukkannya adalah tinggal drag and drop saja seluruh scene gitu ya. Nah, misalkan di sini tinggal di drag and drop saja ke daerah sini. Misalnya saya buat satu scene menu ya, menu di sini. Nah, ini teman-teman harus tambahkan di sini. Nah, tinggal tarik aja di sini. Nah, kemudian pada scene inbuild ini kan ada penomoran yang paling kanan gitu, di sebelah sini. Tuh kan? Ini ada penomoran. Ini maksudnya adalah runtutan dari aplikasi ini. Misalkan teman-teman membuat projectnya itu pertama ada splash screen-nya gitu ya. Ada splash screen-nya, kemudian ada menunya, kemudian ada misalkan about ya kan, scene about ya kan, yang menjelaskan tentang aplikasi itu apa, atau tentang kami gitu, atau scene team yang terdiri dari tim-tim si pembuat projectnya gitu. Nah, semua dimasukkan di sini. Nah, berarti urutannya adalah yang paling atas sendiri, yang 0, ini yang nilainya 0 ini menunya menu splash screen karena dia akan tampil pertama kali. Gitu. Jadi harus atur di sini. Nah, terus apa misalkan ini main scene main atau scene AR-nya gitu saya letakkan di atas, ya otomatis ketika dibuka aplikasinya dari Android, yang terbuka pertama kali adalah langsung mainnya, bukan ke menunya gitu. Jadi harus berurutan
Jadi apa namanya main apa scene yang kalau punya saya ini kan project AR-nya itu kan sampel scene ya namanya ya, gitu ya. Sampel scene ya berarti itu diletakkan di paling bawah. Itu setelah menu biasanya. Nah gitu. Nah nanti baru di scriptnya itu kan kemarin sudah gitu kan scriptnya itu tinggal application load gitu next next dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau sudah kita atur berarti sudah siap kita. Tinggal kita akan setting di player settingnya. Kita teman-teman pilih player setting di sini. Nah ini kali isian yang harus teman isi gitu. Yang pertama adalah company name-nya. Company name-nya ini kan berarti nama sekolah masing-masing gitu ya si pembuatnya. Kemudian product name ini apa? Misalkan aplikasi pengenalan rumah adat gitu kan, pengenalan rumah adat atau apa sesuai dengan judul project yang akan dibuat. Kemudian ada versi-versinya gitu. Nah versi-versinya ini nanti teman-teman bisa gunakan ketika misalkan ada update gitu kan. Nah kalau karena berhubung ini hanya untuk kontes gitu ya, untuk penilaian ya berarti cukup satu saja. Tapi nanti kedepannya kalau teman-teman membuat misalkan setiap bulan itu ada hal baru berarti nanti versinya ditingkatkan. Misalkan bulan pertama itu 01, bulan kedua 02, bulan ketiga dan sebagainya gitu. Setiap meluncurkan updatean dari si aplikasi gitu. Nah, kemudian di sini ada icon. Nah, icon ini adalah nanti uh, seperti dengan icon-icon aplikasi begitu kan, kalau teman-teman buka Android misalkan Instagram itu kan icon Instagram gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak isi default iconnya ini dia akan menampilkan icon Unity-nya gitu ya, menampilkan icon Unity-nya. Nah, saya di sini akan coba masukkan saya cari icon ada nggak di sini ya. Nah, misalkan iconnya ini. Nah, misalnya icon Gus Syamul. Nah, berarti nanti ketika di install di uh, uh, smartphone kita tampilan gitu ya. Kemudian nanti kursornya nggak perlu, kita lanjut saja ke langsung ke pada icon. Nah, ini tidak perlu, nanti ini apa namanya kalau untuk tampilan saja. Oke. Kemudian selanjutnya ada resolution and presentation. Nah, resolution and presentation ini teman-teman harus atur di sininya, di orientasinya. Gitu. Maksudnya apa orientasi ini kan ada auto rotasi. Berarti kalau yang namanya auto rotasi itu ketika layar di landscape dia akan bertidur gitu, berarti dia akan tampilannya landscape. Tapi kalau smartphone kita berdirikan, berarti kan tampilannya akan landscape gitu ya, berdiri begitu. Nah, akan tetapi kalau kita atur menjadi auto rotation, karena kita kembali lagi ke desain kita, ya kan? Nah, dulu di awal kan sudah sempat saya singgung bahwa saya pembuatan UI ini, tampilan ini, aplikasi yang akan kita buat itu kita tentukan dulu apakah landscape ataupun portrait, akan berdiri atau tidur. Nah, kalau misalkan kita mendevelop dari awalnya itu adalah landscape, berarti di sini orientasinya jangan auto tapi landscape. Nah, tinggal diatur landscape kanan atau di kiri. Saya pengennya itu landscape itu bisa kanan kiri gitu ya. Bisa kalau diputar ke kanan itu ya landscape kanan, kalau ke kiri ya kan smartphone-nya diberdirikan atau jadi tidak akan respon. Nah, itu berarti pilihnya auto, tetapi di allowed orientasi centang yang di uncentang yang potretnya. Berarti disisakan yang landscape-nya. Berarti aplikasi ini nanti itu landscape ke sebelah kanan.
gitu. Tapi kalau kita atur low rotation dan kita atur juga landscape kanan dan kiri, nah jadi nanti bisa diputar-putar seperti itu gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman mendevelop dari awal itu ada landscape, ya aktifkan yang landscape, yang potret dimatikan. Kenapa? Karena nanti akan tampilnya jelek sekali di ketika kan resolusinya harus 16:9 gitu kan, menjadi pipih gitu kan, misalnya penyet lah gitu. Nah itu untuk pengaturan orientation. Yang pertama adalah pengaturan di sini, pengaturan defaultnya gitu kan, logo, nama, produk dan sebagainya. Langkah dua adalah mengatur resolusinya gitu ya. Nah langkah yang kedua, nah ini loading indikatornya juga bisa diaktifkan, LED atau small bisa diaktifkan. Kemudian ada splash image. Nah, splash image ini jadi di Unity ini sebenarnya sudah disediakan splash screen. Tapi splash screen-nya hanya sebatas ya muncul logo bergerak gitu kan, pop zoom in gitu. Kemudian kita atur logo selanjutnya apa. Misalkan seperti ini. Kalau kita preview hasilnya akan seperti ini. Saya matikan. Nah, ini untuk ini dulu ya. Saya akan cek juga. Kalau di Unity Pro itu ya nanti ya ada keunggulan, misalkan kayak splash screen sudah tidak ada logo Unity-nya gitu kan. Nah kita tinggal tambahkan, misalkan saya menambahkan logo Siamulek atau logo brand dari aplikasi yang teman-teman buat gitu ya. Jadi tinggal tambahkan di sini, misalkan logo apa begitu misalkan. Nah, nanti bisa diatur, terus durasinya berapa detik itu bisa diatur di sini. Kemudian background dari si preview apa splash screen-nya. Nah, splash screen-nya gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa atur, bisa explore sendiri. Yang pasti itu ada dua mode, ada yang Unity logo below, ini berarti di splash screen kita itu logonya itu di bawah gitu ya. Tapi kalau sequence itu nanti akan satu-satu. Logo yang harus teman-teman tahu, yang pertama adalah identification-nya. Package namanya itu adalah com.company name nama projectnya gitu kan. Nah kalau punya saya ya berarti com.roman studio titik misalkan uji coba gitu kan, karena kan saya projectnya. Nah tapi yang pasti itu di sini harus dirubah. Kalau package name-nya ini masih default, itu kita tidak bisa mengeksplor ke dalam API. Jadi harus dirubah dulu. Company name nama apa. Kemudian minimum API level ini yang harus diatur. Kemarin atau versi Android yang kita dulu di Android Studio itu versi berapa minimalnya. Kalau memang minimal
minimalnya Lowland kita adalah sarannya adalah menggunakan KitKat gitu ya. Jadi teman-teman download yang di Android Studio versinya adalah versi 19 yang KitKat gitu ya. Di sininya juga dipilih yang KitKat. Itu. Saya pilihnya Marshmallow supaya lebih ringan, lebih cepat untuk prakteknya. Seperti itu, kemudian ini pilih automatically itu targetnya. Nah, seperti itu untuk pengaturannya. Kemudian nanti teman-teman nonaktifkan ya untuk Android TV compatible ini. Teman-teman aktifkan, kemudian internet aksesnya auto, permisi. Nah, ini sudah default saja. Cukup yang kita atur adalah di identification-nya saja. Di minimum API level dan juga ada package name-nya. Kemudian nonaktifkan untuk Android TV karena ini tidak perlu gitu ya, daripada memberatkan aplikasi, kita hilangkan saja itu. Nah, setelah itu ini perlu tidak perlu. Nah, tidak perlu. Oke, siap. Nah, oke, seperti itu. Jadi teman-teman, sebelum kita ekspor ke dalam APK, kita harus atur dulu di player settingnya. Ada player setting custom namanya umumnya, secara generalnya, kemudian resolusinya gitu yang loading gitu ya. Nah, semacam loading, menunggu untuk masuk ke aplikasi itu memang harus dibuat. Kemudian kalau di auto setting itu di package name dan juga di APA. Itu adalah kita, nah maksudnya adalah dia melakukan proses ekspor gitu kan dalam bentuk APK dan juga di dalam ada beberapa ketentuan, bukan ketentuan apa ya, pengaturan gitu. Ada beberapa pengaturan yang memang harus teman-teman itu ubah, terutama ada yang pertama di bagian Android. Maaf Pak Doni. Ya, bagian Androidnya itu harus ya Pak. Ya, maaf, sorry Pak Doni. Putus-putus ya Pak ya? Mungkin karena sinyal atau gimana? Bagaimana Pak? Putus-putus Pak. Oh, putus-putus. Ya. Nah, sekarang bagus. Nah, ini lag lagi. Nge-lag ya? Jadi seketika nge-lag gitu Pak. Ketika Bapak berbicara, diam dulu, nge-lag, lanjut lagi gitu. Oh begitu. Oke, Ya. gitu saya. Tapi suara ini yang lag ini ya presentasinya ya Pak ya? Atau suara saya juga putus-putus? Suara Bapak juga sama.
mungkin posisi atau nih atau sinyal atau gimana. Mungkinan sinyal saya. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau patah-patah nanti langsung ini coba ini apa ya bilang saja gitu. Baik, lanjut Pak, Oke, lanjut. tadi sampai ke oh ya, saya sharing ini ya Android saya sebentar. Oke, sudah terlihat. Nah, seperti perlu kita ekspor ke APK kemudian kita pindahkan ke dalam Android kita. Tapi memang di sini sudah sediakan, akan tetapi ada pengaturan itu. Yang pertama adalah kita jadikan dulu pengembang Android kita itu jadikan pengembang. Gitu. Kalau punya saya ini kan bagian ini gitu ya, kan ada pengembang ya. Nah, ini cara mengaturnya saya lupa. Diketuk nomor seri 8 kali atau bagaimana begitu aja teman-teman bisa cari. Nanti akan muncul pengembang seperti saya. Pilihan pengembang. Lalu pada pilihan pengembang ini diaktifkan gitu ya, kemudian diaktifkan juga ada namanya debugging USB. Ini. Debugging USB ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal kita colokkan laptop USB dengan USB gitu ya, dari laptop ke smartphone kita gitu. Nah, dia kalau sudah seperti itu, nanti kita sudah bisa menggunakan build and run ini gitu ya. Jadi kita boot ke APK, nanti dia akan otomatis masuk atau terinstall di smartphone kita. Tapi kalau build saja ya berarti kita harus pindahkan secara manual gitu ya. Udah dibuat dulu, kemudian kita buka HP dulu, kita masukkan secara manual gitu. Tapi kalau kita masih masa develop gitu, masa pembuatan, nanti pilih yang build and run saja. Tapi syaratnya tadi, teman-teman harus membuat Android-nya itu menjadi pengembang dulu. Gitu. Nah, itu caranya di internet banyak sekali. Teman-teman nanti cari caranya bagaimana. Gitu. Oke, saya uji cobanya yang build saja, gitu kan? Yang build saja, karena cukup lama. Saya sudah konekkan dengan Android saya dulu. Oke, saya pilih build and run. Nah, ini misalkan uji coba. Ya. Uji. Kemudian kita pilih save. Oh, mohon maaf, ada pengaturan yang tertinggal. Saya cancel dulu. Oke, yang pertama tadi pengaturannya adalah di bagian ini ya, player settingnya gitu ya, yang ngatur kita bagian ininya, publish setting, kemudian resolusi, splash image dan sebagainya. Nah, langkah yang kedua adalah kita patch dulu. Jadi namanya adalah patch SDK dan patch JDK. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman pilih yang menu edit
kemudian pilih preference. Aduh, saya ulangi, adalah pilih menu edit, kemudian pilih menu preference di sini, ya. Ini adalah patch untuk mengatur patch untuk SDK-nya. Ya, edit, kemudian pilih preference. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di tampilan ini itu teman-teman pilih yang external tools. Ini external tools. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama yang kita atur adalah SDK-nya ini. SDK-nya kan kemarin pas buka Android Studio, pas kita download kan ada tuh patch-nya ya. Nah, kita letakkan di mana? Nanti tinggal kita browse saja di sini. Oh, letaknya di mana dia? Nah, kita browse, kemudian yang selanjutnya ada bagian JDK-nya. Nah, JDK-nya ini teman-teman installnya di mana gitu ya? Installnya di mana? Nah, kalau tidak, nanti teman-teman centang dulu use embed SDK kalau memang ada ya, gitu ya. Nah, kalau memang ada use embed, menggunakan yang ini dulu. Tapi kalau yang menggunakan bawaannya Unity itu tidak bisa, jadi teman-teman harus centang, kemudian masuk secara manual tempat meletakkan si JDK-nya. Gitu. Tapi biasanya kalau memang yang di Android sudah terinstall, ketika kita pencet browse itu, dia akan mencari sendiri untuk versi yang terbaru ya, itu biasanya dia akan mencari di letaknya di mana gitu. Nah, tapi kalau ada juga yang memang tidak terdeteksi, kita harus mempatch itu secara manual gitu, atau memasukkan secara manual letaknya di mana gitu. Nah, itu jadi kita atur adalah SDK, kemudian JDK-nya di mana. Nah, NDK-nya ini teman-teman bisa kosongin saja gitu, atau nanti mau diisi juga tidak masalah menggunakan klik download ini. Gitu ya. Begitu juga dengan yang JDK ini nanti kalau memang tidak terdeteksi, teman-teman bisa download untuk yang versi yang terbaru gitu ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya, ada browse, ada download, nah, tinggal di download. Itu. Seperti itu untuk pengaturan ininya sebelum kita ekspor ke Android itu. Nah, jadi ada dua pengaturan di player setting dan juga di pengaturan ini. Nah, kalau ini pengaturannya cukup sekali saja gitu. Tapi kalau di player setting itu pengaturan setiap kita buat produk kita harus atur gitu. Tapi kalau ini untuk selamanya gitu. Dipastikan dulu. Oke, kalau sudah kita akan ekspor ke dalam APK-nya gitu ya. Saya pilih ini menunya saya centang saja karena saya tidak punya menu. Kita langsung masuk ke sample scene-nya. Setting and run. Nah, proses membuat ininya. Kita dulu.
Oke, ini kemungkinan cukup lama untuk ini ya, proses untuk build-nya untuk yang pertama kali, tapi nanti ketika kita sudah ekspor untuk kedua kalinya, dia biasanya akan lebih cepat gitu. Untuk pertama kali dia akan agak lama. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah ukuran dari APK-nya itu. Nah, ukuran dari APK-nya ini semakin kita banyak aset, maka akan semakin besar. Gitu. Maka dari itu, teman-teman ketika nanti membuat UI misalkan, itu pastikan file-file dari button-nya, dari background-nya gitu kan, dari misalkan menambahkan musik, itu pastikan filenya kecil. Ya, filenya kecil. Itu kan memang ada beberapa ketentuan ya, misalkan kayak button itu maksimalnya berapa ukuran, misalkan ukurannya adalah 100 pixel gitu kan, atau 60 berapa ya, 32 kali 32 pixel begitu ya. Untuk videonya nanti disesuaikan, misalkan ukurannya hanya 1920 kali 1280 misalnya gitu. Jadi filenya itu juga nggak besar. Walaupun memang di Unity ini sudah ada fitur resize-nya gitu ya. Kompresnya gitu, tapi saya menyarankan adalah nanti button-button misalkan ya, kalau button ya nanti ukurannya sewajarnya sajalah. Kalau misalkan dari mentah dari Photoshop atau dari Illustrator begitu kan, membuat button di sana, kemudian diekspor dalam bentuk JPEG, dan ukuran button satu button aja ukurannya bisa misalkan 500 KB. Nah, itu baru satu button, misalkan ada 5 button atau 7 button, berarti udah MB itu gitu kan. Nah, nanti itu dikondisikan itu kan ya berapa pixel gitu, karena itu mempengaruhi nanti jumlah besaran dari APK gitu. Kalau teman-teman lihat itu kan, kalau di ya store gitu kan, itu kan sebatas berapa MB gitu kan, 10 MB atau apa gitu. Tapi kalau ini untuk augmented reality kosongan gitu ya, jadi ada objek kubus tanpa UI gitu kan, itu dibuat itu sekitar 3 MB, 23 atau 32 MB gitu, 23 kalau tidak salah MB besarnya, itu hanya membuat akhirnya saja. Nah, misalkan nanti ditambah ke objek yang ada animasinya, yang banyak teksnya, ya kan, belum nanti UI, kemudian belum nanti bagian, itu otomatis akan besar gitu. Nah, nanti saya harapkan ada filenya itu maksimal adalah 30 kalau bisa sampai 40 MB. Jadi jangan banyak-banyak. Jangan lebih dari 50. Kasihan yang download nanti. Itu. Kalau develop gitu ya nanti untuk kedepannya. Dan juga nanti untuk mengumpulkan gitu project, pastikan kecil ininya. Gitu. Gitu kan banyak di internet juga mengkompres file-file yang ada di Unity ini supaya besar. Nah, itu yang mempengaruhi. Ya kan, misalkan kita buat background saja misalkan totalnya 2 MB gitu ya. Ya udah 2 MB dulu kan. 23 yang devnya gitu kan, baru ditambahkan 2 MB dari satu background. Dan nanti kalau misalkan background dari main kameranya atau background dari splash screen-nya dan lain sebagainya, logo gitu kan, logonya satu logo aja ada 500 KB misalkan. Nah, itu harus diperhatikan gitu, supaya filenya juga tidak terlalu besar. Tuh. Oke. Nah, saya kasih tunjuk yang nih. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang tes di 2017 di 2018. Nah, kalau kita
tidak ada tidak letakkan logo di dalam project, dia akan default logonya Unity seperti ini. Ya, nah dia akan jadi ketika dibuat dia masukkan langsung otomatis terinstall di Android kita, gitu ya. Tapi dengan syarat tadi adalah harus menjadi pengembang dulu Android kita, gitu. Kita atur di pakai USB-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita langsung buka sesi tanya jawabnya, gitu ya. Sambil menunggu ini kayaknya agak lama ini. Gitu. Mungkin langsung Pak Yuda, kita langsung buka sesi untuk tanya jawab. Silakan teman-teman, jika ada yang ditanyakan langsung saja angkat tangan atau nanti langsung tuliskan di kolom chat. Ya, Supaya kita tidak bongkong. cek. Silakan. Cek. Cek, cek, cek. 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 Cek, cek, cek. Oke. Silakan teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu. Siswa. Saya harap siswa belum ada yang nanya dari kemarin. Silakan. Ya, belum ada yang ini ya. Sudah paham semua ya. Sok, silakan diskusi sambil ini apa yang dikira masih ini silakan ditanyakan ya. Di sini saya lihat ada apa? Oh, 8 orang. Di sini ada SMK Negeri 6 Malang ya, Cynthia Wardani ya. Silakan. Apakah mungkin project yang dibuat presentasenya ataupun progresnya sampai mana mungkin bisa di ini kan? Kalau ya nggak ada pertanyaan soal materi, mungkin mengenai progres projectnya sampai mana bisa diceritakan, bisa juga berbagi juga sama yang lain. Ya, silakan teman-teman. Gitu. Nah, kita nanti masih ada satu pertemuan lagi ya di minggu depan. Nah, itu nanti kita gunakan untuk sesi diskusi langsung. Jadi dari awal nanti kita langsung diskusi, gitu kan. Nanti saya yang mandu, saya dengan Mas Alvan juga. Gitu. Kita akan menanyakan dari setiap project yang teman-teman buat nanti. Kira-kira judulnya apa, kemudian seperti apa. Jadi menanyakan konsep dari masing-masing peserta begitu ya. Masing-masing tim gitu kita akan menanyakan apa yang akan dibuat gitu. Ya. Karena nanti kita akan mungkin berikan masukan atau bagaimana gitu dan teman-teman tinggal melanjutkan saja. Ya, betul, siap Pak. Kemudian nanti misalkan dibutuhkan satu pertemuan lagi gitu ya, nanti yang pertemuan selanjutnya tentatif saja ya Mas ya, ya Pak Yuda. Baik. Misalkan dibutuhkan ya nanti kita buka gitu, kalau misalkan tidak ada ya berarti nanti terakhir sampai pertemuan 8 saja. Baik Pak, tentatif saja, nanti sifatnya nanti kita komunikasi di grup apa yang mungkin belum jelas gitu kan, bisa. Jadi setelah mungkin nanti diskusi kalau nggak ada
Ya kita lanjut project mungkin ya, sampai nanti akhir mungkin, Ya, sampai ya, project, ya, kita sampai lanjut mhm. project sampai akhir. Nanti mungkin di akhir sesi kan nanti kita mau ada sharing lagi, cek progres ya nanti bisa nanti aktif saja. Baik baik, dan mungkin untuk hanya bingung-bingung sedikit ataupun ada yang mentok, nggak di jadwal juga mungkin di grup juga bisa komunikasi ya, Pak, ya? Ya, nanti kita Nah, sharing di grup sharing komunikasi aja. kita Se manfaatkan ma yang ada. Manfaatkan itu aja dulu mungkin kalau ya sedikit-dikit gitu kan, kita bisa manfaatin grup. Oke gitu mungkin Pak Doni, sepertinya sudah ini, sudah tidak ada? Oke, kalau Mhm. sudah tidak ada, kita cukupkan, teman-teman ya. Ini prosesnya sama, tinggal kita proses selesai, nanti otomatis dia akan terinstall di smartphone kita, gitu. Begitu, teman sekalian terima kasih, atas partisipasinya pada pagi ini. Saya harapkan nanti teman-teman bisa, buka ulang rekamannya begitu ya, terutama rekaman di minggu sebelum ini dan hari ini. Nah itu yang, apa namanya ya, jelasnya, gitu. Nah, seperti itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan yang terakhir mungkin ya nanti jadi teman terakhir nanti kita gunakan untuk diskusi. Jadi teman-teman dalam waktu 1 minggu ini sampai minggu depan sampai pertemuan selanjutnya itu mengkonsep. Nah, nanti kita akan tanyakan konsepnya seperti apa begitu. Kemudian nanti mungkin bisa kita beri masukan. Oh Pak harusnya seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti saya juga akan coba undang Mas Alvan juga supaya bisa juga memberi masukan di konsep dari teman-teman sekalian. Seperti itu, terima kasih.